Halo guys, selamat malam. Ya, kali ini jumpa lagi bersama channel Ray. Ya, kembali lagi di cerita-cerita misteri yang terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini gue punya sedikit cerita mengenai cerita horor yang pernah terjadi di maksudnya yang terjadi itu langsung kepada ibuku sendiri gitu loh. Jadi ibuku sendiri yang alami kejadian ini tepatnya di tahun 1971 ya, sekitar tahun itu. Ibuku itu emang terlahir di Tanjung Priuk. Eh, jadi dia itu memang lahirnya di Tanjung Priuk dan notaben besarnya juga pun dia di situ. Mungkin kalian semua udah tahu yang namanya cerita misteri mengenai si manis jembatan Ancol. Nah, jadi kalau menurut ibuku sendiri itu memang ada gitu. Jadi sempat terjadi ibuku itu yang pernah bertemu ya gitu dengan si manis itu. Nah, ceritanya kayak gini guys. Jadi di suatu hari ibuku sama mamahnya, ya sebut saja dia ya nenekku ya. Jadi mamahnya mamaku itu, tepatnya ibuku di tahun 1971 itu berusia sekitar 8 tahunan gitu. Jadi ibuku dengan nenekku itu pergi berkunjung ke keluarganya, yang mana keluarganya itu tempat tinggalnya itu di Ancol. Nah, jadi ibuku pergi dengan mamanya ya nenekku itu ke Ancol itu. Nah, sampailah mereka di rumah saudaranya itu, berkunjung silaturahmi gitu guys. Jadi pada saat mereka singkat cerita ngobrol-ngobrol sudah beres, mereka mau pulang guys gitu loh, mau pulang. Dan akhirnya tepat sekitar jam 1 atau setengah 2 ya, mau pulang. Nah, kebetulan di tahun itu di jam itu juga memang keadaan kondisi jalan raya di situ atau mungkin kendaraan umum itu sepi guys. Jadi nggak ada ya yang katanya tukang ojek malam seperti sekarang ini ya. Jadi memang benar-benar sepi gitu. Jadi ya udah, hanya mereka berdua dan istilahnya mencari angkutan untuk pulang, nggak nemu-nemu. Berjalanlah nenekku dengan mamaku ini beberapa jauh dari komplek saudaranya itu. Nah, ketemulah satu tukang becak gitu, tukang becak ya. Jadi tukang becak ini masih mangkal gitu loh, tapi hanya dia sendiri guys. Jadi nggak ada lagi selain dia, jadi cuman dia. Dan akhirnya nenekku ini menawarkan, "Pak, boleh antar kami untuk pulang." "Oh, kemana bu?" Ke daerah sini gitu ya. Lumayan jauh guys. Jadi rumah mamaku dengan saudaranya itu dari Ancol itu ke rumah mamaku itu lumayan, jaraknya sekitar 5 kilo. Nah, kalau secara logika 5 kilo itu ditempuh oleh tukang beca yang memang dia membawa muatan 2 orang, itu kemungkinan nggak sanggup. Apalagi si bapak itu, tukang beca itu tua gitu, kata mamaku itu. Jadi mustahil ya untuk dia sanggupin gitu. Nah, alhasil si tukang beca itu mengiyakan untuk mengantarkan mamaku dengan nenekku gitu loh. "Ya udah bu, mari silakan naik, saya antar." Tetapi mamaku berkata bahwa dia nggak sama sekali nggak bisa melihat wajah si tukang beca itu gitu loh. Entah kenapa ya, mungkin buru-buru atau bagaimana, tapi mamaku bilang kok dia nggak tahu wajahnya itu kayak disembunyikan gitu loh, wajahnya si tukang beca itu. Nah, akhirnya diantarlah mamaku dengan nenekku itu berjarak 5 kilo dan tanpa berhenti atau tanpa istirahat, terus melintasi jembatan Ancol itu gitu. Tetapi ya zaman dulu itu yang namanya jembatan Ancol itu guys masih nggak sebagus sekarang mungkin ya. Kata ibuku bilang itu, menurut ibuku ya masih berbentuk bambu lah kalau nggak salah. Dan lebarnya itu nggak lebar-lebar amat gitu, kecil lah gitu di tahun itu. Nah, tapi aman-aman aja gitu melintasi jembatan itu. Sampailah di depan gang ibuku, gang rumah ibuku. Jadi
turunlah ibuku dengan nenekku itu dan membayar uang ongkos. Nah, ketika nenekku mau membayar, nenekku kan biasanya kalau orang bayar itu bertanya berapa bang gitu kan. Tetapi yang anehnya itu si abang beca ini, bapak beca ini mengatakan seikhlasnya aja gitu. Terserah berapa aja saya terima. Padahal 5 kilo loh guys. 5 kilo itu kan jarak yang lumayan jauh dan membawa muatan 2 orang itu kan capek kalau secara kita logika gitu ya. Nah, dan akhirnya dibayarlah sekitar. Nah, setelah membayarnya, si tukang becak pun pergi dan mamaku masuk ke gangnya dengan ibuku, dengan nenekku. Ketemulah salah satu warga tetangga mereka gitu ya. Dari mana gitu, biasa kan tetangga menyapa ya. Dari mana bu gitu. Habis dari sini nih, dari Ancol, dari rumah saudara. Malam-malam katanya, enggak takut lewatin jembatan Ancol gitu kan. Oh enggak lah, emang jalan kaki dari sono. Sempet dia nanya gitu lagi, emang jalan kaki bu dari sana? Nenekku bilang enggak, diantar sama becak dong. Kalau jalan kaki ya lumayan jauh lah, 5 kilo kan, capek. Tukang becak. Nah, kata si orang tetangganya ini mengatakan tukang becak, dan itu sangat kaget gitu. Emang di situ ada tukang becak? Perasaan saya di situ itu nggak pernah ada tukang becak gitu. Apalagi jam segini. Nah, nenekku bilang gini, lah tadi tukang becak yang nganter kita gitu. Si tetangganya ini mulai makin aneh gitu, makin gimana ya, makin penasaran. Masa sih ada tukang beca? Setahu saya daerah Ancol tuh di daerah situ, di gang itu nggak pernah ada tukang beca. Siang pun nggak ada, yang ada tuh angkot, tapi itu batasnya sampai jam 6 maghrib. Lah tadi yang nganter siapa? Nggak tahu gitu kan. Akhirnya ya udah kita kata nenekku, ya udah kita mau pulang nih buru-buru ya. Akhirnya pulanglah sampai di rumah. Keesokan harinya nenekku bercerita gitu kepada keluarganya bahwa tadi malam pulang dianterin tukang beca, dan semua pun mengatakan sama kayak tetangganya yang bilang tadi itu, bahwa di situ tuh nggak ada beca, nggak pernah gitu loh. Dan angkot pun itu memang sampai jam maghrib aja gitu. Selepas maghrib itu udah sepi banget gitu, karena kan tahun 1971 geng gitu kan guys. Mana ada sih gitu kan angkutan serame sekarang gitu kan. Nenekku bilang tahayul lah, nggak takut ya main gitu-gitu. Nah, akhirnya selang beberapa hari ibuku sakit. Namanya anak kecil ya, ibuku masih berumur 8 tahun atau 7 tahunan itu sakit lah gitu. Sakit panas, terus ngigo. Ya sedikit mengigo untuk, ya mengigo anak kecil lah gitu kan, karena sakit ya. Tapi di dalam ngigonya mamaku itu sambil merem dan sambil anak kecil sambil tidur ya, itu nunjuk ke tembok gitu loh. Kayak ada yang sosok yang datang, yang memang ada di tembok dan di kamar dia, di kamar mamaku ini gitu. Dan itu sepanjang dia sakit itu dia seperti itu, seperti ada yang datang itu, sosok itu. Dan setelah dia sembuh, nenekku bertanya gitu kan, waktu sakit tuh ada apa nak gitu kan, ngelihat apa? Nah, mamaku bercerita gitu, ngelihat sosok ada ibu-ibu berambut panjang, berbaju putih, adanya. Nah, jadi ibuku tuh setelah sembuh ditanya sama mamahnya, sama nenekku, waktu kamu sakit itu kenapa gitu kan? Kamu nunjuk apa di tembok? Selalu setiap malam itu nangisnya nunjuk ke tembok dan seperti ngelihat sesuatu gitu. Dan mamaku itu bercerita ke mamahnya, ke nenekku itu pelan-pelan, bahwa dia ngelihat sosok putih, cewek putih, berambut panjang, berbaju putih. Ceweknya itu putih guys, jadi cantik lah gitu kalau kata mamaku. Tapi dia tersenyum dan sedikit pucat, tersenyum dan pucat, dan nggak ada bahasa apa-apa gitu, nggak ada kata-kata. Dan dia hanya senyum terus pergi. Keesokan hari malam di jam yang sama dia muncul lagi gitu, sampai ibuku itu sembuh. Nah, akhirnya nenekku itu punya saudara juga di Tanjung Priok yang memang orang pinter ya, orang bisa lah gitu. Dan akhirnya nenekku bertanya gitu, ingin menceritakan lah kejadian itu. Dan akhirnya jawabannya pun dikasih tahu oleh saudaranya nenekku yang bisa itu, bahwa mamaku itu memang melihat sosok si manis itu. Dan memang
yang nganter itu, percaya nggak percaya, yang nganter itu si tukang beca itu dia. Tuh, sorry guys, aku jadi merinding guys, sumpah. Jadi mamaku bilang yang si orang pintar saudaranya itu yang ngasih tahu itu bahwa itu yang nganter pun itu bukan seorang tukang beca, karena yang saya lihat itu sosok gaib gitu loh, sosok makhluk itulah gitu. Jadi mengantarkan malam itu menjadi sosok tukang beca itu gitu loh guys. Nah itu ibuku sempat menceritakan itu ke aku udah beberapa kali ya, dari aku masih sekolah SD dulu dan sampai sekarang pun aku bertanya balik dan ceritanya sama gitu. Mama dulu pernah bertemu ini. Iya betul, dan ceritanya dari waktu aku SD sampai aku udah seumuran sekarang ini pun sama, nggak berubah cerita itu dari mamaku, bahwa iya mama dulu pernah ketemu gini. Dan mama mengakui bahwa, meyakini bahwa memang sosok itu ada di situ, karena keluarganya pun pernah ada yang mengalami satu insiden kecelakaan. Konon katanya dulu kalau lewat jembatan itu harus membunyikan klakson, tapi saudaranya mamaku ini dia memang orang berani lah, suka nongkrong malam ya, begadang lah gitu. Nah pulang malam itu lewat situ dia cuek aja, dan dia nerobos aja di jembatan, gak klakson kan. Akhirnya masuk ke terjun ke kali bawah dan kakinya patah. Nah itu cerita mamaku gitu. Memang itu udah sering terjadi di masyarakat sekitar ya, insiden itu. Nah itu konon ceritanya seperti itu. Jadi mamaku itu sempat ceritanya bahwa meyakini ke aku bahwa iya memang dia itu ada, cuman dia sebenarnya nggak galak. Nah, dia itu nggak galak gitu guys, nggak mengganggu sembarangan lah. Mungkin segelintir orang aja yang dia temuin ya, tetapi ya sampai di sekarang detik ini memang udah lokasi di situ kan udah rame, udah terang, banyak lampu jalan, mungkin udah nggak ada ya gitu. Jadi segitulah cerita kisah dari mamaku sendiri, yang memang beliau pernah ketemu dengan sosok itu, yang dimana kita sering nonton di televisi ya, yang namanya Si Manis Jembatan Ancol. Dan memang itu mamaku sendiri yang langsung, percaya nggak percaya, dibonceng menjadi jadi sosok tukang becak yang membonceng mamaku dengan nenekku dulu. Ingat ya, di tahun 1971 gitu. Oke guys, segitu aja cerita horor aku malam ini. Next akan ada cerita-cerita yang lebih menyeramkan dan ambil edukasi, maksudnya ambil poin pentingnya aja dari cerita-cerita aku nanti. Oke guys, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.